semuanya, kembali lagi bersama dengan Z ya. Ini videonya lebih motivatif ya, lebih membangun, maksudnya lebih semangat sih ya Z-nya. Karena ini Z mau bahasain tentang pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang yang banyak untuk kamu, yang banyak lah pokoknya. Kamu tuh rezekinya pekerjaan apa sih? Gitu, bidang pekerjaan apa, yang kayak gimana, di mana dapetinnya gitu ya. Di sini Z ada pakai set Lenormand ya, Gilded Reverie Lenormand sama Wavotaro ya. Oke, di sini saya ada pilihan angka yang pertama 55, 55. Angka kedua 99, 99, angka ketiga 11, 11 ya, dan angka keempat 33, 33. Oke, 55 atau 99 atau 11 atau 33. 55 atau 99 atau 11 atau 33. Kira-kira yang mana sih angka dari salah satu dari keempat angka ini yang menarik hatimu? Semoga ini akan menjadi bidang pekerjaanmu yang bisa menghasilkan uang banyak ya. Kalau udah uang yang banyak ya, kalau syukuran perusahaan, buka toko ya, kalau bisnisnya lancar, kasih tahu Z ya. Nggak perlu ngundang-undang, kasih tahu aja ya. Komen aja di YouTube ya. WhatsApp Z aja ya. Tuh ada nomor WhatsApp Z. Sebenarnya nomor WhatsApp Z memang untuk tarot berbayar. Sama satu lagi adalah untuk ngabarin Z kabar baik. Oke? Itu nomor WhatsApp Z. Oke? Ya, saya Z kasih waktu untuk memilih bidang pekerjaan apa ya, pekerjaan apa yang bisa ngasilin banyak uang untuk kamu. Udah milih? Sudah? Oke. Ya, dari ketiga ini yang mana yang menarik kalian, dan semoga nanti ini bisa benar-benar bantu kalian, terutama kalau memang lagi nyari kerjaan, lagi mau ngelamar kerja mungkin, atau lagi mau bisnis, nggak tahu mau bisnis apa, atau lagi mau buka cabang bisnis baru gitu ya. Semoga ini bisa membantu kalian. Dan Z langsung ke yang pertama. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Yang di YouTube like, subscribe, share, dan komen ya. Kalau yang di podcast, didengarin terus podcastnya Z, karena Z akan ada terus podcast baru, oke, dari YouTube yang diaudiokan. Kemudian juga dari dari Instagram jangan lupa follow Z @moonlightaffirmation. Kalau mau personal reading ada di nomor WhatsApp yang tertera ya, supaya lebih detail lagi di bawah ini ya, oke, atau di bagian deskripsi. Yuk ke yang pertama. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, yang angka 55. Di sini kita lihat dulu jenis pekerjaan apa ya yang bisa menghasilkan banyak uang untuk kamu. Oke. Kenapa saya udah duluan? Soalnya di sini ada The Forest Lovers. Ya. Apa nih? Sebenarnya love ini bukan berarti kayak benar-benar love ya, cuman bisa jadi ada hubungan dengan percintaan. Oke. Aku mau kasih gambaran dulu. Pertama, kamu punya keberuntungan untuk mengerjakan bidang-bidang yang berhubungan dengan coaching, ya, atau semacam konseling juga boleh. Ya. Jadi kalau mau jadi tarot reader monggo, kalau punya bakat ya, ngurusin hubungan percintaan tuh pada yang galau-galau cinta, oke. Yang kedua bisa jadi pokoknya yang hubungannya dengan konseling, jadi kayak menyelesaikan permasalahan di antara kedua pihak gitu ya. Yang ketiga bisa jadi bidang seperti notaris, jadi kayak tanda tangan kesepakatan pembelian tanah atau apapun yang semacam itu di antara kedua belah pihak, itu bisa bantu banget gitu. Terus di sini ada The Ancestor ya. The Ancestor ini menggambarkan jadi di ancestor ini menggambarkan suatu kayak kemampuan, jadi kayak kemampuan untuk si
kemampuan untuk memberikan nasihat. Nah, bisa jadi juga guru. Tapi kan kalau biar duitnya banyak kan biasanya kan ada yang kayak mikir kayak guru itu gajinya dikit gitu ya, atau kayak ya guru kan pahlawan tanpa tanda jasa, jadi kayak berapapun digaji semonggo aja gitu. Ya enggak juga kali. Mungkin guru di sekolah terus buka les-lesan lagi, bisa kan? Terus yang kedua mungkin bisa jadi kayak punya lembaga ngajar gitu, kecil-kecilan aja ngajak beberapa guru, mungkin anak-anak SMA atau apa untuk kayak ayo monggo gabung yuk, kan kamu pintar matematika, yuk kita buka les-lesan gitu. Nggak usah mahal-mahal kan, buat nambah-nambahin kantong si anak SMA-nya atau kantong-kantong si anak kuliahnya, tapi juga bisa bantu-bantu kamu juga dapat fee, juga bisa kayak gitu ya. Saya ngelihat kayak gitu. Dari The Sun of Life, saya ngelihat kayak bidang pekerjaan yang memang pokoknya tadi hubungannya dengan konseling, guru, kan coaching, ngajar, bisa juga ngajar kayak ngajar yoga ya. Tapi bukan ngajar yang lain ya, kayak misalnya kalau ngajar aerobik gimana, enggak, kayak bener-bener yang berhubungan dengan ketenangan. Saya ngelihat kayak yoga. Entah kenapa saya lihat kayak yoga, meditasi itu boleh kalau bisa ya, kalau bisa. Jangan belajar dulu. Kalau suka saya tak belajar dulu ya wes. Tapi makan waktu ya sayang ya, gitu. Tapi nanti itu ngasilin banyak duit banget, gitu ya. Meditasi tapi mungkin kayak ya banyak kan meditasi yang nggak berbayar, bukan itu sih, mungkin ke yoga. Kalau yoga masih berbayar sih sayang ya. Terus ada Seven of Swords Morning. Nah, bidang pekerjaan yang memang dalam bidang pekerjaan ini ada emosional yang ikut berperan di situ gitu. Sebagai contoh misalnya kamu jadi seorang tarot trader, kadang ada tuh emosional yang muncul kayak ini anak atau ini orang dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti banget sih ya. Sering banget saya punya klien yang, tapi saya cepat lupa orangnya. Bukan lupa, saya ingat tapi saya nggak mau tahu, saya nggak mau tercampur dengan perasaan itu. Jadi ada yang kayak gini misalnya, Kazi emang saya bandel ya orangnya, ya udah dikasih tahu tapi saya tuh masih aja ngeyel gitu. Iya kamu bandel orangnya, tapi ya gimana Kazi, saya masih belajar supaya nggak bandel. Ya udah kasih kesempatan gitu. Yang ngeyel, karena yang ngeyel itu ya itu, tapi responsibility, tapi itu adalah tanggung jawabmu untuk merubah dia, untuk mengarahkan dia ke arah yang lebih baik ya. Guru yoga ya, jadi kayak misalnya ada yang kayak bisa, aduh ini kaki nggak bisa diangkat-angkat, kenapa? Mager ya kan. Udah latihan, habis selesai latihan nggak latihan lagi gitu, misalnya kayak gitu. Terus udah gitu misalnya jadi guru, anaknya nggak bisa-bisa terus orang tuanya komplain, tapi tanggung jawabmu besar, tapi kamu bisa jalani ya, itu ngasilin duit untuk kamu ya. Apal yang 55, kamu nih calon-calon yang bijak orangnya, CSOM ya. Oke. Terus di mana dapat kerjaan ini? Aku di sini ada The Polestar. Oke. Kayaknya kan bakal terarah sendiri sih ya, Anda bakalan terarah sendiri dapat kerjaan ini di mana. Di sini ada Queen of Vessels. Oke. Saya ngerasa dapat kerjaan ini bakal terarah sendiri, tapi kalau mau nyari misalnya pengen berdikari nih, kerja dulu sama orang dulu gitu, cari bos yang cewek ya, itu Queen of Vessels gitu. Terus bisa juga kayak gini sih, misalnya mau mulai jadi guru les atau guru yoga atau mau mulai jadi konselor atau apa, klienmu atau klienmu itu cewek ya, kebanyakan cewek-cewek, ataupun cari, maksudnya jadi misalnya buka di Instagram, banyakin tuh follow cewek-cewek gitu ya, kalau jadi tarot reader atau kamu jadi konselor gitu ya, yang hubungannya dengan tempat konsultasi, banyak tuh follow yang cewek-cewek gitu, biar mereka pada tahu gitu kan gitu. Terus buat iklan-iklan kayak gitu, jadi yang cewek-cewek tuh pada kayak lebih dekat sama kamu. Terus kalau anak-anak ya lebih baik berhubungan dengan orang tuanya, terutama yang ibunya. Terus di sini ada ecstasy. Oke. Di mana tempat dapatnya? Yang pasti adalah tempat di mana orang-orang senang bergembira. Kalau saya bilang sekolahan itu tempat yang menyenangkan sih ya. Jadi mungkin mau ke sekolah dulu, mungkin mau kayak sosial media ya. Kalau bisa di internet itu pokoknya tempat yang menyenangkan. Meskipun di sana juga ada kayak ya kesedihan atau kayak
kekesalan gitu pasti ya kadang-kadang. Nah terus reunian. Nah bisa jadi juga dari temen ya, dari keluarga, bisa jadi juga gitu orang-orang yang pokoknya ini kan kita general reading ya, jadi bisa kayak banyak kemungkinan gitu. Nah bisa jadi juga dari temen yang ini apa namanya satu pekerjaan yang ada apa, misalnya dari saya sendiri yang nawarin gitu, ada kerjaan nggak kasih, coba kamu mau nggak jadi ini gitu ya. Tapi jangan tanya saya ya, saya nggak menawarkan pekerjaan saat ini, tapi kadang-kadang ya bisa jadi aja gitu ya lihat aja, siapa tahu satu hari saya buka vacancy kan ya, saya buka lowongan gitu. Tapi yang pasti kayak gitu. Nah di situ pokoknya ada orang yang kamu kenal deh ya, bisa jadi kayak saya kalian udah kenal saya dari YouTube, mungkin bisa jadi kayak gitu. Oke. Terus The Green Woman. Nah saya lihat nih pokoknya dimana kamu dapat kerjaan, di situ ada cewek yang pokoknya berkuasa gitulah, atau ada cewek yang pokoknya bisa datengin rezeki di situ, karena aku udah lihat Queen of Vessels. Oke. Terus aku lihat The Green Woman juga. Jadi ada cewek di situ yang berkuasa, atau dia bisa bantu lah, dia memonopoli pekerjaan di situ, tapi itu bantu banget. Atau paling enggak dia jadi klienmu, atau potensial yang bisa kasih kamu uang di situ ya. Pokoknya si yang bos kamu atau yang ngasih kamu uang, yang jadi klienmu itu cewek-cewek kebanyakan ya, atau ibu-ibu gitu. Terus ini kamu bakalan bisnis sendiri. Tuh, ini kuncinya nih. Kamu bakalan bisnis sendiri, kartu sabit sama kartu rumah. Kayaknya nggak bisnis sendiri deh. Soalnya kartu rumah tuh udah kayak kamu sendiri yang punya, ini rumahmu sendiri, ini kartu sabit. Jadi kayak kepangkas gitu. So nggak bisnis sendiri ya. Sabar-sabarin ya, bukan bisnis sendiri atau kerja sama orang. Nah, lebih ada keberuntungan nih kerja sama orang, karena ada kartu kartu clover sama kartu pohon. Tuh, keberuntungan ada di situ, kamu lebih tenang. Kerja sama orang kayaknya ya. Jadi mulai sekarang coba yang berhubungan dengan ini, semoga ini bisa membantu. Dan semoga rezekimu benar-benar ada banyak di sana. Banyak bisa aja kok. Saya tahu kok ada yang buka les-lesan bahasa Inggris, les-lesan matematika, matematika, fisika, kimia aja udah kayak rezekinya banyak banget gitu ya. Bisa kebeli rumah, bisa kebeli apa. Yang penting mau sabar, berdedikasi, dan konsisten. Jangan sebentar-bentar kayak udah capek nggak ada liburnya kalau ngajar. Ya kapan jadi kayanya gitu ya. Yang penting konsisten dan sabar. Sama kayak saya narot juga sabar aja. Ada kok, ada jalannya kok. Yang penting kita percayakan semua pada alam semesta. Yang penting kita positif, semua pasti jalan dengan baik ya. Oke, itu untuk yang pilih PAL yang pertama. Oke. Terima kasih sekali yang sudah mampir ke sini. Kita lanjutkan yuk ke PAL yang kedua. Kalau kalian mau personal reading, ada di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi ya. Kita langsung ke PAL yang kedua. Oke. Yang 99. Oke, kita lihat ya. Jenis pekerjaan apa atau bidang pekerjaan apa yang cocok atau menghasilkan banyak uang untuk kamu. Three of Vessels, Joy. Oke. Jenis pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Oke, di sana bekerja. Atau kamu jenis pekerjaan yang kongsi, jenis pekerjaan yang kamu nggak kerja sendiri, gitu ya. Ada timnya atau ada kayak joinan, ya ada join atau gabung sama orang lain. Mungkin ada yang jadi investor, mungkin ada yang jadi kalau saya bilang mungkin ada yang jadi pokoknya ada yang ide lah, ada yang ngambil produk lah, ada pokoknya macam-macam lah ya, gitu. Itu kelihatan di sini. Terus di sini ada Ace of Vessels, The Waters of Life. Si Ace of Vessels ini melambangkan kalau bidang pekerjaan yang kalau saya lihat sih berhubungan dengan suatu sumber daya alam yang yang bisa suatu sumber daya alam tuh yang kalau misalnya, contohnya misalnya beras ya sayangnya. Beras itu kan kalau misalnya udah dijual, komoditinya udah dijual kan ada lagi yang nanam lagi.
tumbuh lagi padinya, terus bisa dijual lagi gitu ya. Panen lagi, mungkin panen sawah yang ini ambil, mungkin panen sawah yang itu. Jadi gitu. Jadi sumber daya alam atau sumber misalnya sembako kayak gitu itu bagus. Yang pokoknya bukan kayak makanan, bukan, tapi kayak sembako, air, bisa misalnya jualan air galon, misalnya buka pengisian isi ulang air minum kayak gitu, air. Terus misalnya bukan makanan tapi sembako tuh kayak telur tuh kan kalau udah dijual juga ya ada lagi yang produksi telur lagi. Susu kan ada sapi yang terus diperah susunya, tapi ya kalau saya juga kadang sedih ngeliat sapi diperah susunya. Terus ada, tapi nggak apa-apa, maksudnya saya bicara soal bidang pekerjaan ya. Nah ini di sini ada The Shaman dan di sini ada King of Stones, Horse. Nah dari King of Stones tuh pokoknya saya lihat kamu tuh modalnya besar, tapi ininya juga besar, modalnya besar, tapi yang kamu hasilkan atau dapatkan juga besar, gitu, ya. Kalau saya lihat seperti itu, ya dari The Shaman-nya itu tergambarnya kalau kamu tuh kayak kamu bisa ngubah gitu lah, kamu bisa ngubah situasi dari yang pokoknya kalau kamu punya penghasilan tuh oke, gitu ya, dan tapi kayak hati-hati juga gitu. Pokoknya persaingannya ketat. Kayak misalnya kamu buka toko sembako ya, toko beras misalnya. Di sebelah kamu tuh ya ada juga toko beras, atau nggak jauh dari kamu ada juga toko beras. Bisa kayak gitu. Cuman kamu hasilnya bagus deh, karena kamu punya klien cukup banyak. Nah kita bicara soal sesuatu yang komoditi atau suatu sumber daya alam atau komoditi yang pokoknya kalau udah habis bisa di restock lagi atau diisi, bisa diadakan ulang lagi. Terus di sini ada fulfillment. Suatu bidang pekerjaan gimana kamu kayaknya sih lebih ke jual beli ya, bukan perantara. Perantara juga bisa sih ya, perantara, tapi bukan benda mati ya, dia tuh benda bergerak gitu loh ya. Terus fulfillment ini kayak kamu tuh kerjaan ini tuh kamu bisa jadi kayak bosnya, kayak mandornya gitu ya, nggak perlu kamu yang bekerja gitu ya. Kamu bisa mulai cari karyawan pelan-pelan gitu. Atau tapi ya kayak ya itu tadi, kamu mungkin bukan cari karyawan ya, maksudnya kamu gak kerja sendiri gitu loh. Ya, dan itu menyebabkan kamu kerjanya enak. Ada temennya soalnya. Oke. Terus di mana kamu bisa cari kerjaan ini? Di sini saya ada Seven of Bows clearance. Kamu bisa cari kerjaan ini di tempat yang cukup, kalau saya bilang ya nyaman. Kalau saya bilang sih ini tuh pekerjaan yang, ini ide aja ya sayangnya, karena kan saya juga marketing dulunya. Sampai sekarang pun saya tetap marketing, saya marketingin Moonlight Affirmation. Tapi enggak lah ya, saya punya beberapa skill lagi kayak traveling. Cuman sekarang traveling lagi belum kan ya. Kita bilang Seven of Bows clearance di sini itu kayak kamu bisa jual beli ini ke tempat kayak ke desa-desa, kampung-kampung kayak gitu, perkampungan atau daerah yang lebih kecil kayak gitu, itu menghasilkan uang ya. Contohnya seperti itu. Terus di sini ada jealousy. Kayak kelihatan banget deh. Di situ tuh pokoknya di tempat kamu jualan itu banyak banget yang jealous atau kayak cemburu sama kamu. Jadi ada kayak toko lain tuh ada yang kayak dia kayak gini, toko lain pokoknya toko lain yang punya barang yang hampir sama. Persaingan ketat tapi kamu menghasilkan. Oke. Contohnya bisnis apa ya, yang ini sarang walet misalnya. Sarang walet juga bisa kan. Pokoknya yang kalau habis diproduksi lagi, tapi bukan kayak makanan instan atau kalengan atau apa gitu, enggak sih, saya enggak lihat. Saya lihat yang lebih alami. Terus Nine of Stones tradition. Bisa jadi kamu dapat pekerjaan ini itu adalah turunan orang tua. Kan biasa ada tuh yang anak muda yang nggak mau terusin kerjaan orang tua, malu atau apa gitu. Ini terusin aja ya, kalau emang bisnisnya kayak gini, dibawa rezeki loh.
Terus ini ada Six of Rose Transition. Six of Rose Transition ini melambangkan kalau pekerjaan ini tuh bisa didapatkan di tempat yang ini bisa bisnis turunan orang tua, tapi maksudnya pekerjaan ini dijalani dengan cara bepergian ke tempat lain. Gitu. Jadi misalnya nih, ngambil barang di suatu daerah mana, atau kamu harus pergi ke suatu tempat di mana untuk nyetok barang itu, maksudnya untuk ambil komoditi tertentu, ya karena ini komoditi bergerak kan ya, mungkin harus mengawasi pengambilan barangnya semacam itu, terus kemudian dibawa pulang untuk di stok di gudang misalnya, kayak gitu. Kalau saya lihat ya, jadi karena saya lihat ada Six of Rose Transition. Lalu di sini yang terakhir ada Page of Rose Friend, ya. Cuman dia reverse. Nah, kayaknya nih, ini adalah bidang pekerjaan yang sebenarnya bukan kamu banget, ya. Kan ada tuh yang kayak, sebenarnya ini tuh bukan aku banget gitu. Ini tuh bukan hal yang aku sukai. Tapi kalau bicara soal uangnya ada, gitu. Ya, sepertinya kamu tidak bisa terbang. Sepertinya kamu sebenarnya si Page of Rose ini adalah burung kecil yang bisa terbang. Ya, burung kecil yang punya kekuatan untuk terbang bebas kayak elang, maksudnya dia mampu, tapi dengan posisi reverse kayak gini ya dia enggak gitu ya. Padahal lihat nih, ini posisinya lagi salju kayak gini, mampu dia, padahal dia hanya seekor burung kecil yang mungkin bisa aja mati kedinginan, tapi dia mampu bergerak di situ ya, dan tapi dia reverse, jadi kayak sepertinya kamu memang di bawah kontrol keluargamu mungkin. Karena ini bisnis keluarga, turunan keluarga, kemungkinan besar, ya. Atau ini kayak misalnya kamu punya om, tante, kakek, nenek, atau siapapun kayak ya bantu-bantu keluarga. Bisa jadi kayak gitu. Atau ini kayak temannya ayah atau temannya siapa gitu ya. Teman mungkin yang kayak, ya kamu ikut mereka. Gitu. Tapi ini cenderung seperti keluarga atau orang yang lebih tua, gitu. Oke, nah itu untuk yang gambaran pekerjaannya. Terus kita cek, ini kamu bisnis sendiri atau kerja sama orang? Karena kan kelihatan banget ini kayak turunan keluarga gitu ya. Bisnis sendiri, jadi bisa dibilang bisnis sendiri sih ya. Kenapa? Karena ya sebenarnya kamu megang sendiri gitu. Tapi makanya kayak ada jalan dan ada bangau di sini, perubahan dan ada jalan yang kayak jalan apa ya, kedua jalan yang terpisah ini menandakan kamu bisa ambil jalan apapun. Jadi bisa dibilang kamu bisa aja misah, kamu bisnis sendiri gitu ya, bisa aja kalau kamu mau. Tapi itu kayak bener-bener kayak merubah hidupmu gitu. Kayaknya apapun yang kamu ambil, kalau kamu ikut keluarga ya kamu bener-bener yang kayak harus nyemplung di sana terus ya. Kalau kamu pisah dan bisnis sendiri tapi ambil bidang yang sama ya mungkin ada keluarga yang nggak suka atau nggak setuju atau gimana, itu terjadi kan ya, tahu sendiri lah ya kalau namanya bisnis keluarga ataupun teman atau apa ya, kalau kamu ngerjain sendiri itu pasti ada akibatnya kayak gitu ya. Nah akibatnya seperti apa ya, bisa positif ya bisa negatif gitu. Lebih seringnya sih dalam tanda kutip agak negatif karena kurang disukai, karena seperti mencuri ide bisnis gitu. Nah terus di sini kalau ikut orang, bisa kan, maksudnya tadi kan ada kartu jalan, ya makanya cenderungnya sih kalau saya bilang cenderungnya sih karena kamu tuh masih pemula banget ya. Saya lihat pas di awal-awalnya ya memang ikut orang. Jadi kalau mau dibilang bisnis sendiri ya bisa kalau kamu mau, tapi kamu mesti belajar dulu gitu ya. Jadi ini nggak bisa paten kamu ikut orang nggak gitu. Tapi kalau paten kamu, kalau pasti kamu bisnis sendiri ya juga enggak, karena nggak bisa langsung, kamu mesti belajar dulu gitu. Sekarang skillnya belum ada, atau sekarang kamu mungkin lagi kerjain dan sekarang kamu belum bisa, kamu masih pemula sekali gitu. Tapi ini adalah jenis bisnis yang akan menguntungkan kamu, menghasilkan banyak uang untukmu. Oke, semoga ini membantu kalian. Kita langsung ke pal berikutnya yuk, yang angka 11 ya. Oke, kita tutup.
Berikutnya yang 11 atau 11. Di sini aku ada Three of Stones, creativity, ya. Pekerjaan seperti apa, ya, bidang pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang untukmu. Oke, di sini saya punya creativity dan Nine of Rose, dedication. Bidang pekerjaan yang hubungannya dengan seni, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang sebenarnya nggak hanya seni sih kalau saya lihat. Seni ini cenderungnya bukan seperti seni yang kayak seni peran atau seni musik, nggak seperti itu. Kalau saya lihat ini tuh kayak sesuatu yang kreatif tuh kayak contohnya ya. Contohnya kue ulang tahun. Tapi kue ulang tahun yang mungkin terbuat dari puding yang dikreasikan sesuai dengan gambar anime-anime atau Disney atau apa. Contohnya kayak gitu ya. Butuh kekreatifan dan kayak butuh dedikasi. Jadi dalam artian sepertinya sih ngembangin sendiri, tapi belajar sendiri. Bisa jadi ya kayak belajar dari orang atau kursus. Mungkin nggak cenderung kursus ya, mungkin kayak belajar lihat orang ikut apa gitu ya, mungkin kursus kecil-kecilan aja, tapi kayak belajar dan belajar lagi. Saya lihat seperti contohnya ya, contohnya jadi yang hubungannya dengan kreativitas. Contohnya kayak misalnya anting-anting, tapi anting-anting yang buat sendiri gitu ya, kreativitas sendiri. Itu ada Seven of Stones, healing. Aku lihat bisa juga sih, nggak tahu, healing ini hubungannya dengan ketenangan. Kalau saya lihat tanaman juga cocok. Jadi kayak misalnya jualan bunga, buket bunga, papan bunga, rangkaian bunga, coklat ya, makanan ya, kita ngomong soal makanan. Kalau kita bicara soal pakaian, kalau pakaian itu benar-benar harus yang kreatif banget. Jadi contohnya itu pakaian yang apa ya? Contohnya pakaian untuk pakaian distro, tau gak pakaian distro? Jadi pakaian yang ada tulisan-tulisan yang keren-keren, yang kreatif gitu ya. Atau mungkin menciptakan satu tokoh gitu, dan tokoh ini misalnya menciptakan satu tokoh karakter tikus misalnya. Si tikus ini tuh bisa apa dia gitu. Nah mungkin kayak dibuat kartun-kartun animasinya dulu di YouTube untuk perkenalan gitu ya, orang suka, terus kayak dijualin kaosnya gitu, contohnya kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang hubungan dengan kreativitas gitu. Dan Queen of Stones, si Queen of Stones-nya ini tuh sebenarnya nggak berarti apa-apa sih ya. Saya ngerasa ini tuh cuman kayak dirimu yang kalaupun cowok itu kayak ada jiwa ceweknya gitu, yang tinggi. Karena jiwa kreativitas dan seninya tuh muncul gitu, ya. Jadi yang saya lihat kayak gitu. Yang saya lihat adalah sesuatu apa ya? Yaitu tadi kita bicara soal kreativitas yang kayak dari tangan cewek yang lentik, tangan cewek yang mampu gitu. Bahkan kamu jadi makeup artist bisa juga, tapi makeup artist yang nggak tahu ya, mungkin yang mungkin makeup artist mungkin MUA Korea gitu, maksudnya yang lebih kreatif, nggak yang monoton, bukan makeup artist wedding begitu aja titik, enggak ya. King of Rose, Kingfisher, suatu bidang pekerjaan yang jam terbang tinggi ya. Jadi kayak misalnya habis ini ya, makanya saya bilang mungkin kayak kalau bikin kue atau apa tuh made by order. Kalau misalnya kan di order juga, hari ini tanggal segini ya, oke, pergi gitu, hari ini tanggal segini, oke, pergi. Jadi kayak kamu harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau kamu harus memenuhi pesanan dari satu pesanan ke pesanan yang lain. Itu kamu kerjakan dengan cepat, tek 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 ya, Kingfisher ya, yang bisa langsung nangkep nangkep mangsanya dengan cepat, gitu, lalu ditangkap gitu ya. Oke, itu untuk bidang pekerjaannya. Kita cek ya, bisa dapat dari mana. Ada links ya yang si galak ini, tapi juga kalau ngelihat rezekinya juga bagus ya. Si galak yang bisa ya, kelihatannya tampangnya garang gitu, tapi sangat memperhatikan situasi, ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri. Maka kalau lihat di mana, kalau saya lihat sih
di lingkungan sekitarmu saat ini ya. Kamu lihat-lihat aja. Saya yakin Anda yang pilih PAL atau membuka readingan YouTube ini juga orang-orang yang sudah siap, paling tidak kamu sudah di atas mungkin sudah di atas 15 tahun, mungkin yang kayak merasa kayak aku bisa mulai kerja gitu, aku bisa mulai mencari bisnis sampingan atau apapun ya. Pokoknya kalau kamu sudah siap aja, umur berapapun kamu bisa kerjakan gitu. Karena saya lihat di kiri kananmu sepertinya tuh ada di sekitarmu gitu, bisnis yang kamu mau ini ya, atau pekerjaan yang kamu mau ini. Knight of Vessels. Knight of Vessels, belut yang berenang dengan cepat yang pasti bisa mendapatkan apa yang dia mau secara cepat. Udah ada links yang sepertinya melihat ke kiri ke kanan, sepertinya dia ada di sekitarmu. Kalau kamu nyari pekerjaan ini tuh sepertinya sudah siap ya, ada di kiri kananmu, ada di samping-sampingmu, ada di lingkungan sekitarmu. Kamu cuma perlu melihat lagi lebih jelas lagi. Nah, saya ada ngelihat kayak kamu mesti berenang dengan cepat. Artinya tuh kamu, pokoknya bidang pekerjaan itu kayak siapa cepat siapa dapat gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu nggak coba sekarang, ada orang lain yang bakal belajar dan kamu bakalan kayak, atau ada orang lain bakal kerjain dan kamu kayak kehilangan lapangan pekerjaan yang kamu mau gitu. Jadi kalau kamu misalnya dia ada yang tawarin, kamu mau nggak belajar makeup artist gitu? Ini ada yang gratis nih, enggak belum gitu. Yang suka bilang belum gitu. Tertarik sih tapi belum ya udah rezekinya juga belum oke? Ya itu tergantung kamu sendiri. Terus ya itu tadi saya bilang ada yang nawarin, kayaknya ada yang nawarin deh. Ada yang nawarin untuk belajar atau ada yang nawarin untuk cobain. Mungkin ini keluargamu atau siapa gitu yang nawarin. Coba. Mau itu menghasilkan atau tidak, itu adalah kesempatanmu untuk belajar, kesempatanmu untuk nyoba gitu. Jadi kita bicara soal itu, misalnya coba dekorasi cake atau apa gitu, misalnya masak gitu ya. Coba misalnya buat video YouTube kekreativitasan, video juga vlogger atau apa juga termasuk ya. Terus Two of Vessels attraction, saya bisa jadi juga dari pasangan, misalnya suami, istri, pacar gitu, itu bisa jadi teman baik juga bisa ya. Terus saya juga ngerasa ini bisa jadi kalau di mana itu pokoknya ini bidang pekerjaan yang tadi menuntut kreativitas, tapi bisa juga nih ada kayak gini. Kalau kamu cewek ya, kamu misalnya mau jualan baju, kamu jualan baju cowok gitu ya. Kalau kamu cowok, kamu coba sesuatu yang ada sedikit kecewaannya. Soalnya ini kalau nggak tahu, saya lihat kayak cross gender gitu loh. Tapi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan dimana, cuman saya dapat feeling ini gitu ya. Mengenai aplikasinya kalian yang lebih tahu, coba aja. Dan di sini ada di mana, di Archer. Di Archer. Lugas dan tegas ya si pemanah ini. Kalau saya bilang, kamu tuh sudah di situ. Kalau saya bilang, kamu nggak perlu nyari lagi. Sudah ada tawaran, sudah ada orang yang kayak memberimu kayak kesempatan, ya. Ada yang baik sama kamu, memberimu, bertanya padamu, kamu mau atau tidak? Karena kamu belum jawab mau aja. Kalau kamu mauin, jadi deh, ya. Oke. Terus, nah ini bisnis sendiri atau kerja sama orang. Bisnis sendiri coba. Bisnis sendiri enggak dulu ya, karena ini kartunya love, ini kartunya disapu love-nya, jadi enggak bisnis sendiri dulu gitu. Mungkin kalau saya bilang sebenarnya bukan yang kayak bisnis sendiri ya, karena dari tadi saya mendapatkan vibe ya kerjain sendiri. Contohnya kayak kamu bikin kue atau apa dijual, itu kan kayak kamu ngerjain sendiri ya, tapi itu maksudnya bukan bisnis besar gitu ya. Kamu tuh masih yang kayak ya bisnis kecil-kecilan rumah tangga gitu ya. Coba aku lihat kalau kerja sama orang gimana. Kalau kerja sama orang, kartu wanita sama kartu kapal, traveling ya. Nah ini sebenarnya jatuhnya bukan kerja sama orang, berarti benar. Jatuhnya tuh kamu tuh seperti yang kayak dari orang ke orang gitu loh, melayani dari orang ke orang, atau mengantarkan pesan dari satu orang ke orang lainnya gitu, menerima pesanan, menerima permintaan
service itu dari satu orang ke orang lainnya. Tapi hubungannya dengan kreativitas ya, sekali lagi ya. Misalnya sekarang ada bisnis, nah ini sebenarnya kreatif, tergantung kreatifnya kamu seperti apa. Contohnya kamu bilang level kreatifnya kamu adalah, contohnya apa? Contohnya misalnya hairdresser atau gunting rambut dari rumah ke rumah, pijit rambut dari pijit badan dari rumah ke rumah. Tapi mungkin pijit badannya ini yang kreatif gitu, mesti pijit badan plus waxing gitu ya, atau pijit badan plus waxing plus apa namanya jualan aromaterapi juga atau apa gitu. Jadi sesuatu yang betul-betul sangat unik gitu ya, dan bukan unik sih tapi ada unsur kreativitas di situ, dan itu akan jadi bidang pekerjaan. Kembangkan semakin unik, semakin harga bagus, semakin kamu akan menjual di pasar. Oke, itu untuk yang PAL yang 11 atau 11. Kita langsung ke PAL berikutnya yuk. Kita bereskan dulu. Oke, terima kasih yang sudah mampir ke channelnya Moonlight Affirmation. Jangan lupa ya, like, subscribe, share, dan komen. Kalau mau dilanjutkan ke PAL berikutnya, monggo. Kalau mau personal reading, ada nomor WhatsApp Zia yang tertera di deskripsi. Oke, yang sudah dengerin podcast Zia, terima kasih. Jangan lupa komen di bawah ini kalau resonate ya, teman-teman. Ini sekarang kita ke yang 33, oke? Di sini bidang pekerjaan apa yang sesuai denganmu yang menghasilkan banyak uang? Yang pertama saya ada The Wall Tree, oke. Ya, The Wall Tree ini semacam apa ya? Suatu kekuatan kalau saya bilang guys, karena ini bersatunya semua elemen tuh kayak ada 4 warna di sini, ya 4 elemen air, udara, tanah, api ya, air, api, udara, tanah di sini semuanya bersatu, dan dengan 4 elemen yang bersatu ini kekuatannya sungguh kuat. Kalau kita lihat ini sepertinya suatu pekerjaan yang cukup ada mengandung challenge ya, atau tapi saya bisa jadi ini bisa jadi kerjaan yang hubungannya dengan internasional ya, hubungan luar negeri, luar kota seperti itu ya. Dan ada kayak tantangan di situ, dan di sini saya ada Ace of Bows di sini, Spark of Life. Oke, saya lihat ada suatu tindakan yang cepat, mungkin ini pergerakan ke dunia internasional. Sosial media kayaknya ini kuat banget nih ya. Ini pekerjaan yang hubungan sama sosial media, jual beli barang online bisa juga mungkin buka Instagram, jualan paid promote ya, jualan like, followers dan yang lain-lain tuh ada kan yang jualan kayak gitu. Tapi mungkin kalau kamu ngerasa kayak itu uangnya nggak banyak kak ya, saya ngelihat pokoknya bisnis online gitu ya. Dulu saya kepengen banget loh nyoba, tapi ini kayaknya saya mengurungkan niat deh. Pernah gak sih lihat di community saya bilang pengen banget buka situs dating online, tapi kayaknya saya sendiri bener-bener butuh waktu sekali. Kayak semua project yang kayak ngumpul jadi satu pelan-pelan. Tapi itu salah satu ya idenya. Jadi kayak buat sesuatu yang online, online pokoknya untuk kuncinya. Hooded Man, kamu nih di sini kan bakalan dapet duit banyak, tapi juga orang-orang yang ini kamu lihat deh, ini ada seseorang yang megang lampu teplok, lampu minyak. Ini ada seekor burung yang seperti melihat ke orang dengan sepertinya kayak mendapatkan pencerahan gitu si burung ini. Ini intinya kamu tuh akan banyak bantuan gitu. Suatu bidang pekerjaan yang ya kayak orang-orang tuh nggak pelit bagi ilmu sama kamu. Oh misalnya online ini bukan YouTube ya. Kalau YouTube tuh lebih ke kreativitas. Online ini tuh lebih ke kayak kamu jualan sesuatu, atau kamu menawarkan jasa tertentu di website atau di sosial media seperti itu. Nah, tapi di situ kamu tuh kayak kamu misalnya nanya ke teman, atau misalnya kamu lihat YouTube itu tutorial banyak banget gitu. Dan teman-teman tuh juga yang sudah duluan bisnis atau duluan ngerjain tuh kamu bisa tahu. Di situ kalau kamu rajin ya duit kamu banyak, karena tema aku adalah pekerjaan apa yang bisa menghasilkan duit banyak untuk kamu ya. Saya ulangi lagi, banyak garis bawah gitu.
Di sini ada Ace of Rose, the Breath of Life. Nah, kalau dari Ace of Rose ini nampaknya suatu ketegasan yang jelas gitu ya, karena ini ada asap yang mengarah ke atas gitu di set kartu ini. Saya lihat kayak bidang pekerjaan yang melambungnya cepet gitu ya. Yang contohnya dulu saya buat YouTube pertama awal-awal sih dari subscriber yang cuma 5, 10, berapa belas, tapi cepet banget naiknya. Nah, tapi kalau sekarang ini malah saya lihat fenomena tapi ini kan YouTube ya, saya ngomong YouTube loh ya, tapi ini bukan YouTube nih, saya kasih contoh doang. Ada yang YouTube tarot ya, yang baru berapa hari, seminggu aja itu udah sampai 1000 subscriber. Itu baru buka loh ya. Nah emang bisa kayak gitu. Ya kita lihat fenomena. Jadi kayaknya kamu tuh di Instagram pun kayak misalnya kamu buka di Instagram atau jualan online di situs-situs kayak ya Shopee dan lain-lain contohnya, itu cepet banget set gitu naik ya. Saya nggak jual brand lah ya. Di sini ada Five of Stones Endurance. Tapi kamu butuh sekali yang namanya konsistensi, endurance di sini. Konsistensinya dalam bentuk apa kasih? Contohnya ya, ngupload jualan baju misalnya. Ngupload terus, meskipun itu baju nggak kejual, yang ngupload lagi, yang baru lagi, foto baru lagi, dan lagi, biar variasinya banyak. Untuk menunjukkan kalau toko kamu tuh punya banyak produk gitu, ya. Atau yang kamu jual tuh banyak gitu. Kamu contohnya kamu variasikan. Aku ini jasa SQL atau aku ini jasa apa ya, misalnya AdWords atau apa gitu. Contohnya ya, kamu mengerti atau enggak? Ini maksudnya itu jasa untuk mengusahakan supaya ya hubungannya dengan website lah ya, contohnya kayak gitu. Nah itu kamu harus maintain, kamu harus promo di mana-mana gitu ya, dan kamu harus mengeluarkan produk baru dan produk baru lagi. Meskipun aduh capek juga ya, memang begitulah namanya juga kerja ya, tapi uangnya ada. The Mirror di sini. Oke. Oh, ngomong-ngomong tadi awal saya kan udah buka kartu ini internasional. So saya udah lihat kayak gini. Kamu pernah gak sih membayangkan kalau kamu tuh bisa menghasilkan dolar, bukan hanya rupiah. Nah ini kamu bisa jadi, karena ini internet, apa yang kamu jual itu bisa jadi kejual sampai luar negeri gitu ya. Mungkin kamu kalau memang bisa bahasa Inggris ya jualah produkmu dalam bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga, atau kalau bisa bahasa Mandarin juga, semua bahasa ditaruh di sana. Nanti ada yang mampir yang internasional. Pelan-pelan kamu akan membangun pasar internasional. Selamat bekerja ya teman-temanku. Semoga kalian semua sukses. Aku senang banget ya. Jangan lupa kabarin Zi. Gak perlu nraktir, gak perlu apa, kabarin saya aja. Mendengar berita positif itu udah membuat aku senang banget. Zi, aku berhasil beli rumah. Apalagi senang banget. Zi, aku berhasil beli mobil. Aku berhasil beli apa? Oh, luar biasa ya. The Wanderer, The Mirror dan The Wanderer di sini. Kemana? Kamu harus mencari di mana bidang pekerjaan ini bisa dicari. Ya namanya juga di website ya di sosial media gitu. Ya sekarang sudah ada The Mirror ya, berkaca aja. Sekarang sudah ada. Ya, tinggal kamu perlu mencari tahu lagi gitu loh ya. Kamu harus mencari tahu lebih dalam lagi aja. Jangan kayak males nyari tahu gitu ya. Insecurity. Nah, tapi perasaan gak bakal sukses itu kuat banget ya. Dimana kamu melihat ya mulai kayak nyari tahu. Aku pengen jualan sepatu second gitu misalnya ya, sepatu second hand gitu ya, sepatu bekas tapi yang bagus, misalnya merek-merek tertentu tapi masih bagus gitu, dijual lagi misalnya. Nah itu udah mulai ada yang jual kan, atau sudah banyak yang jual. Kamu bagaimana supaya bisa nyanyiin pasar tuh ada perasaan takut untuk memulai di sana ya, contohnya kayak gitu, karena persaingan ya, atau karena kayak belum pernah ya takut gitu. King of Stones Wolf, jangan takut, kamu King of Stones, kamu serigala, kamu bisa berbuat apapun ya. Dimana di situ sebenarnya meskipun ya banyak, tapi belum ada yang buat kayak kamu. Nah, kamu ini berpikiran ide apa? Coba pikirkan ya. Sebuah ide ini bukan soal kreativitas, tapi kayak kamu punya sesuatu produk yang orang lain nggak punya gitu.
ya, dan kamu bisa besar di situ ya. Kamu nggak perlu sibuk-sibuk nyari, ya namanya online ya di yang sekarang ini sosial media, website dan segala macam. Tapi cara kamu menjual itu kayak beragam, kayak apa ya namanya ya, bukan cara kamu menjual, tapi produk yang kamu jual itu yang kamu harus tahu pasti. Karena saya lihat produk yang akan kamu jual ini itu kayak di pasaran ya ada, tapi kamu kayaknya berbeda gitu. Contohnya Z, apa sih perbedaan Z dengan tarot reader lainnya? Ya, Z lebih menekankan pada sesuatu yang hubungannya dengan law of attraction, lebih menekankan, meskipun ya tarot reader lainnya juga iya mungkin ya. Tapi maksudnya kalau saya menilai diri saya berbeda dengan yang lain ya karena kami semua sama ya. Saya lah Z gitu. Saya ngomong mungkin lebih cenderung ke kayak yang membangun gitu ya. Ya, mungkin dalam sela-sela tarot readingku aku bisa bernyanyi gitu. Ya, beda-beda sih, beda tarot reader, tapi pasti ada perbedaannya ya. Itu produkmu berbeda, produkmu pasti bisa menang di pasaran. Ini yang akan membuatmu menghasilkan banyak uang. Nine of Bows, respect. Dimana kalau saya lihat respect ya. Kalau saya lihat sih jualan produk-produk yang maksudnya kalau misalnya kamu jual di Shopee ya, itu kamu bisa jualan barang-barang di mana kamu bisa jualan barang-barang yang bermerek, yang mahal, agak mahal dalam tanda kutip ya. Itu akan mendatangkan uang. Karena misalnya harga misalnya 400.000, kamu naikin jadi 420.000, udah untung 20.000 kan, gitu. Nah, maksudnya meskipun kamu bersaing dengan toko lain tuh kamu punya persaingan tuh nggak jauh, tapi kamu tetap untung gitu loh ya. Misalnya belinya bisa, mungkin belinya bisa 370 atau 380.000 gitu, contohnya kayak gitu ya. Mana ada sih untung sebanyak itu, saya misalnya doang, saya nggak tahu juga pasaran kayak gimana ya. Terus kerja sendiri atau bisnis sama orang, saya lihat dulu bisnis sendiri dulu ya. Kerja sendiri, saya tutupi kartunya ya. Kaget saya paling nggak bisa nih kalau kartu ini. Tapi ini oke, ini keluar. Oke, di sini ada kartu wanita sama kartu pria di sini. Bisnis sendiri bisa kalau kamu punya pasangan, ya. Jadi kalau kamu punya partner yang suami istri, monggo, atau pacar boleh gitu, ya. Gitu. Cuman ini, ya, saya ngelihatnya kayak gitu aja energinya ya, karena ini kalau saya lihat si wanita ini memang si wanita dan pria ini cenderungnya seperti kayak sudah melihat pasar dan sudah tahu apa yang mau dia lakukan gitu ya. Kalau mau bisnis sendiri bisa, monggo, tapi harus berpasangan. Kalau sendiri kayaknya susah, kayak kalau yang masih single ya jangan dulu kali ya. Maksudnya lebih bagus memang kamu bisnis sendiri gitu ya. Karena kan kayak tadi kan bilang pekerjaan apa yang menghasilkan uang gitu. Nah, kan kamu bisa aja pekerjaan ini kamu kerja sama orang, bisa juga gitu. Contohnya kamu jadi misalnya kamu kerja di salah satu, misalnya Zalora gitu, atau misalnya Shopee, misalnya Tokopedia. Contohnya kayak gitu deh ya. Contohnya. Oke. Terus udah gitu di sini ada, kalau kerja sama orang ya bagus gitu ya, karena ada kartu menara sama anjing. Oke, kayak solid lah kalau kerja sama orang gitu ya, oke banget gitu. Cuman kembali ke kamunya lagi, kamu maunya kayak gimana. Kalau misalnya mau bisnis sendiri, lebih bagusnya atau paling bagusnya itu kamu punya partner, dan itu adalah itu adalah kekasih atau pasangan sendiri gitu. Tapi kalau kamu mau coba terjun sendiri, ya bisa. Tapi kayaknya kamu akan mengalami kayak masa-masa dimana berat juga ya kerjain sendiri gitu. Kalau mau mulai belajar sih ya, karena kan sepertinya kamu bisa bikin kayak bisa bikin kayak mungkin app atau apa gitu ya. Tapi itu kamu mesti belajar dulu kan. Kecuali kamu sudah bisa nih ya, kamu mungkin mantan udah pernah kerja, atau kamu udah tahu caranya mau bangun seperti apa, mau buat seperti apa gitu. Ya wes, monggo ya. Tapi kalau belum, coba kerja sama orang dulu biar tahu alurnya seperti apa.
gitu ya. Tapi kalau mau kerjain sendiri, ya berarti kamu online yang kecil-kecilan dulu, gitu. Ya, oke, itu untuk yang Pilipal 33. Terima kasih yang sudah mampir ke channelnya Moonlight Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen untuk yang di YouTube. Terus dengarkan podcast-podcast di iTunes, Webs, Spotify. Terima kasih juga yang sudah selalu personal reading dengan Z. Ya, Z senang sekali bisa membantu kalian semua. Jangan lupa juga jaga kesehatan ya, pasti kalian nggak pernah akan lupa ya, jaga kesehatan selalu. Semoga kita semua berada dalam lindungan alam semesta, sehat selalu, banyak rezeki selalu, berbahagia selalu ya. Dan semoga banyak duit. Kabarin Z, nomor WhatsApp Z ada di bawah untuk personal reading ya. Dan juga kalau mau ngabarin hal positif ke Z, setelah dengerin videonya Z, setelah dengerin podcastnya Z, saya kemarin kerja dan kayak dapet duit banyak gitu. Mau dengerin yang positif-positif ya. Oke, bye-bye semuanya.